Perkenalkan, nama saya Maria, saya dari sektor Immanuel. Shalom, nama saya Jin Cynthia Lai, saya warga Jemaat Bajem Cepuwatu dari sektor Sarfat. Saya namanya Anisita, dari sektor Immanuel. Maaf, nama pribadi atau? Terserah Tante, biasa nyamannya Tante. Bu Tony. Oh, tapi kalau dari sektor mungkin Bu Tonce ya. Kalau nama itu mungkin belum begitu keren ya. Bu Tonce aja dari sektor Immanuel ya. Karena nama kedua tadi mungkin belum begitu populer. Kalau Tante pribadi sebenarnya 2021 ini ngerasanya banyak sekali mungkin pergumulan ya yang Tante alami di 2021 ini. Dari awal tahun, pertengahan, akhir tahun itu ada ya beberapa pergumulan gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan berbagai pergumulan itu Tante dikuatkan atau dipertemukan dengan orang-orang yang memberikan kekuatan buat Tante gitu. Kalau menurut Tante itu bukan suatu kebetulan, tapi mungkin ya ada campur tangan Tuhan untuk memberi support pada saat Tante dalam kondisi yang mungkin menurut Tante dalam kondisi yang tidak baik. Yang paling berkesan di benak Tante selama tahun 2021 adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup Tante dan anak-anak terkasih. Terus terang, Tante di tahun 2020 kehilangan orang yang kami cintai, suami dan ayah dari anak-anak tercinta Tante. Tetapi bagi kami 2021 walaupun dalam kondisi situasi yang tidak nyaman, tidak mengenakan karena pandemi COVID-19, tetapi bagi Tante penyertaan Tuhan, kasih Tuhan sangat luar biasa buat Tante sama anak-anak. Sampai hari ini Tuhan masih memberikan kehidupan yang penuh sukacita di dalam rumah tangga Tante dan anak-anak. Itu kesan yang luar biasa buat Tante. Saya hanya mensyukurin aja, mengalir dengan biasa, dan hidup dengan apa yang saya jalani itu dengan bersyukur. Ya, entah itu susah, entah itu senang, saya hanya bersyukur dengan apa yang saya jalani. Tante cuman menjalani hidup ini dengan, oh saya harus, misalnya, saya hari ini tidak makan, ya bersyukur aja. Misalnya seperti itu, ya. Oh hari ini aku makan nasi ayam misalnya gitu, enak ya. Itu ya bersyukur aja, ya. Ya terutama mungkin pertama ya keluarga ya, keluarga yang selalu menjadi kekuatan ya. Tapi ya terlebih dari itu tentunya Tante yakin, ya Tante punya keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama Tante. Jadi selalu dalam kondisi yang bagaimanapun Tuhan tidak pernah meninggalkan Tante. Yang membuat Tante bertahan sampai hari ini adalah Tante memiliki teman sejati dalam hidup Tante, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup Tante dan anak-anak. Karena bagi Tante, seorang teman sejati selalu ada dalam hidup kami, baik susah maupun senang. Selain teman sejati Tante adalah Tuhan Yesus, pasti semua orang memiliki iman yang teguh ketika kita bersandar dan berharap kepada Dia. Otomatis yang menjadi support sistem Tante sampai hari ini adalah anak-anak terkasih Tante dan keluarga.
anak-anak sampai hari ini menjadi anak-anak yang mandiri, yang tahu bertanggung jawab. Walaupun kami kehilangan orang yang kami cintai, tapi dia mengerti apa yang tanggung jawab yang harus dia lakukan bagi kehidupan dia sendiri ke depan. Begitupun dalam mendampingi tante sebagai seorang mama, seperti itu. Kalau keluarga besar, otomatis keluarga tante sampai hari ini selalu memberikan support, selalu mendoakan tante dan anak-anak, karena tante yakin dan percaya ketika orang lain keluarga besar mendoakan tante, tante yakin Tuhan selalu menyertai tante dan anak-anak sampai hari ini. Seperti itu, Mbak. Ya. Sampai detik ini ya, saya hanya menekuni dengan firman Tuhan. Ya, setelah itu saya renungkan apa, dan dengan mendengar firman Tuhan itu, ya sudah saya jalani aja, gitu. Jadi tidak berpikir bagaimana, enggak, hanya begitu aja. Mendengar firman Tuhan, membaca, lalu apa yang harus saya jalani dari firman itu. Pada saat dalam titik-titik tertentu yang mungkin tante udah merasa tidak itu, tapi ya tante masih punya keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan tante. Apapun yang terjadi dengan tante itu mungkin sudah kayak kalau orang bilang bukan kebetulan atau bagaimana, tapi mungkin gini, ada suatu titik yang tante benar-benar down, tapi satu hal yang tante ingat adalah ada Tuhan yang selalu bersama tante, dan itu tante yakin itu karena tante sampai detik ini dalam kondisi tante yang benar-benar menurut tante udah nggak kuat itu, tante tidak pernah merasa bahwa tante sendirian. Jadi mungkin orang boleh menjauh dari tante gitu ya, tante merasa sendirian, tapi tante selalu itu yakin aja bahwa saya nggak akan selalu seperti ini. Saya pasti suatu saat akan mungkin ini jalan yang harus saya jalani saat ini. Memang jalannya seperti ini, tapi jalan itu sudah diatur. Apapun yang terjadi dengan saya itu sudah diatur sama Tuhan gitu. Artinya gini, apapun yang terjadi dengan saya itu sudah diizinkan gitu. Jadi kalau kita diizinkan, otomatis Tuhan akan selalu memberi memampukan tante untuk melewati itu. Itu pasti. Ya. Pasti ada penyertaan Tuhan. Makanya saya masih bisa bertahan itu karena Tuhan menyertai saya dan saya percaya. Gitu. Jadi apapun yang saya jalani itu rencana Tuhan, bukan rencana manusia. Kadang-kadang kita, ya itu tadi, kok saya tidak punya uang misalnya gitu ya. Ya sudah, kita datang pada Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, renungkan apa ini Tuhan, habis itu sudah jalani aja. ...2022 ya ingin menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. Ingin menjadi, ya bukan ingin sukses, bukan, tapi karena mungkin ada banyak hal yang kemarin kejadian itu, salah satunya kita nggak pernah tahu, entah kurang dekat dengan Tuhan atau pelayanan tante kurang gitu. Jadi tante nggak mau menyalahkan kemana-mana, tapi ya koreksi diri tante sendiri. Mungkin kejadian itu terjadi karena tante sendiri, karena ada banyak hal yang kekurangan tante yang belum tante jalankan gitu. Jadi ya kedepannya tante pengen ya
bisa menjadi lebih baik dari yang kemarin gitu. Kalau resolusi ke depan, karena kita tahu sampai hari ini kita belum tahu pandemi COVID-19 ujungnya sampai di mana. Tetapi bagi Tante, resolusi di 2022 ketika kita penuh pengharapan kepada Tuhan, yang paling penting adalah kita melakukan apa yang diinginkan Tuhan. Kita harus berbuat baik, karena ketika kita berbuat hal yang baik, otomatis energi positif, energi yang baik akan tersalurkan ketika kita nanti melakukan hal-hal untuk memuji nama Tuhan. Itu yang paling penting bagi Tante. Berbuatlah baik bagi sesama, berbuatlah baik bagi orang lain, walaupun dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Tante cuman mengalir aja, jalani aja gitu. Dengan apa yang ada sekarang ini, Tante menjalani gitu. Dan dengan bersyukur itu hati. Tidak ada yang lain selain Tante hanya bersyukur, ya. Nah, saya harus menjalani ini. Oh ya sudah, saya jalani. Baik dari tahun 2021. Kalau gini gimana? Di 2021 Tante ngerasa bahwa masih banyak kekurangan, masih banyak mungkin bukan hanya kekurangan secara pribadi, tapi mungkin kurang peka terhadap lingkungan, ataupun kurang peduli dengan lingkungan, ataupun untuk bersosialisasi juga kurang, ke gereja juga kurang, kegiatan-kegiatan gereja juga ya mungkin di samping pandemi, tapi kan tetap ada sebenarnya ada kegiatan yang meskipun itu daring ya harapannya ke depannya ya bisa lebih aktif lagi seperti dulu-dulu. mungkin pelayanannya bisa lebih lebih baik daripada yang kemarin-kemarin gitu. Bisa bangkit lah istilahnya dari ya mungkin kemarin 2021 merasa kata orang terpuruk gitu ya, jatuh ya ya Tante berharap di 2022 ini bisa bangkit dan bisa kembali seperti Maria yang dulu. Oke, udah baca? Makna dari pesan yang Tante sampaikan, hidup penuh kesadaran, lakukan yang terbaik dan berserah kepada Tuhan. Setiap kebaikan akan memberikan energi positif dalam hidup ke depan. Karena menurut Tante, di tahun 2021 melalui iman dan kesadaran, Tante masih diberikan hidup yang luar biasa dalam kehidupan Tante. Otomatis Tante akan melakukan dengan penuh sadar apa yang harus Tante lakukan dalam iman dan kebaikan ke depan. Karena bagi Tante, melalui iman dan kebaikan yang harus Tante salurkan, otomatis energi positif bisa Tante sebarkan untuk orang lain dan sesama. Itu yang ingin Tante lakukan di tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Maksud saya, misalnya seperti tadi itu, saya hari ini tidak makan, ya toh? Aku nggak punya uang. Nah, aku hanya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku hari ini tidak makan. Itu. Selamat tahun baru.